Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, NPM 21910000420062. Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai isu atau permasalahan perekonomian di Indonesia. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya mengambil tema yaitu meningkatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 melalui digitalisasi UMKM berbasis syariah. Adapun identitas dokumen yang saya ambil atau sumber yang saya ambil, yang pertama judul pemulihan perekonomian di Indonesia melalui digitalisasi UMKM berbasis syariah di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, penulisan atau penerbit dokumen yaitu Muhammad Mustafik Arifiki atau Dedi Junaidi. Yang ketiga, tahun dan tempat penerbit. Sumber ini diterbitkan pada tahun 2021 dan tempat penerbitnya yaitu Cendekia atau medianya. Yang keempat, sumber asal dokumen yang saya dapat ini bersumber dari Google Scholar. Jadi itu tema yang saya ambil dan asal sumber yang saya analisis. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, mengenai latar belakang pemilihan isu. Pemilihan isu ini dikarenakan karena selama masa pandemi ini perekonomian Indonesia mengalami penurunan semenjak COVID-19 ini merambat ke Indonesia, yang mana menyebabkan semua aktivitas perekonomian terhenti sementara. Jadi saya memilih judul atau tema ini dikarenakan bagaimana pemerintah melakukan atau dapat memberikan solusi dalam memulihkan perekonomian Indonesia di masa pandemi melalui UMKM digitalisasi berbasis syariah. Selanjutnya, yang kedua, analisis isu. Adapun analisis dari tema di atas, di sini ada 2 poin. Yang pertama, digitalisasi UMKM syariah. Yang kedua, digitalisasi UMKM syariah sebagai upaya memulihkan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, yang ketiga, kajian teori. Yang pertama, digitalisasi UMKM syariah adalah salah satu usaha UMKM berbasis media teknologi, baik dari proses produksi, distribusi maupun konsumsi, yang menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan transaksinya. Jadi tujuan dari digitalisasi UMKM syariah ini
ditujukan kepada masyarakat uh, agama Islam. Selanjutnya yang kedua, penerapan digitalisasi UMKM syariah di masa pandemi adalah suatu peluang usaha yang baru untuk memulihkan atau mengembalikan perekonomian masyarakat Indonesia, di mana dalam penerapannya membutuhkan beberapa pihak yang bersangkutan. Di sini terdapat 5 skema dalam memulihkan perekonomian ataupun koperasi dan UMKM di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, pemerintah pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan. Yang kedua, insentif pajak bagi UMKM. Yang ketiga, relaksi dan restrukturasi kredit bagi UMKM. Yang keempat, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Yang kelima, menempatkan kementerian BUMN dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM tersebut. Selanjutnya, yang keempat, hasil analisis. Jadi hasil yang saya analisis dari sumber ataupun tema di atas, saya mendapatkan dari apa yang saya analisis dari sumber ataupun isu di atas, di mana pemerintah melakukan atau memulihkan perekonomian Indonesia di masa COVID-19 berbasis syariah. Jadi apa yang pemerintah lakukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia di masa pandemi dengan melakukan 5 skema tersebut, menurut saya sudah sesuai. Tapi dari kebijakan pemerintah yang sudah dibuat harus dijalankan sesuai dengan proksi ataupun komposisi yang pemerintah lakukan. Karena melihat keadaan waktu itu perekonomian Indonesia sangat menurun ataupun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan juga pada saat itu wabah COVID-19 mengharuskan semua aktivitas masyarakat dilakukan di rumah saja. Jadi kegiatan masyarakat pada masa pandemi itu sangat minim, di mana semua kegiatan aktivitasnya dilakukan yaitu di rumah saja. Selanjutnya yang kelima, daftar rujukan. Di sini saya mengambil dari sumber ataupun jurnal yang dimana saya mengambil dari jurnal Arifiki MM 2019 yang mana konsep empowerment sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam dalam kurung telaah kritis pemikiran Ibnu Khaldun dan Umar
Capra. Yang kedua, sumber yang saya ambil yaitu Astuti, LP, Kartono, K dan Rahmadi. Tahun 2020, yaitu mengembangkan UMKM melalui digitalisasi, teknologi, dan integritas akses permodalan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil analisis tema yang saya ambil. Mungkin itu saja, kurang lebihnya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.